Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wololo habari. Perkenalkan, kami merupakan tim Wartabone dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Kami akan membahas mengenai pemasaran mobil listrik nasional atau yang sering disebut Molina. Melihat pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Hal ini membuat kebutuhan akan energi semakin meningkat. Dengan meningkatnya jumlah penduduk ini mengakibatkan meningkat pula kebutuhan akan bahan bakar kendaraan tidak terbarukan. Hal inilah yang mendorong pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang kebijakan kendaraan listrik berbasis baterai. Kebijakan tersebut dapat didukung dengan melimpahnya jumlah nikel yang ada di Indonesia, di mana nikel tersebut dapat diproduksi menjadi baterai litium sebagai komponen utama dalam mobil listrik. Ada beberapa hal yang menjadi kelebihan dalam mobil listrik, yaitu yang pertama, penggunaan baterai. Sebagai bahan bakar, membuat mobil listrik lebih sedikit mengeluarkan gas CO2. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan konsumen untuk pengisian daya mobil listrik relatif lebih murah dibandingkan biaya pengisian bahan bakar minyak untuk mobil konvensional. Pesatnya perkembangan ekonomi di Indonesia memunculkan banyak industri baru di bidang otomotif. Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa persaingan industri otomotif yang ada di Indonesia relatif tinggi. Dilihat dari hasil jumlah industri di wilayah Indonesia yang mencapai 10-11 perusahaan. Di antara perusahaan tersebut, terdapat 5 perusahaan yang akumulasi penjualannya sangat tinggi. Data Gaikindo pada Januari 2021 menunjukkan bahwa penjualan mobil di awal tahun 2021 didominasi Toyota sebanyak 16.000 unit, yang diikuti Mitsubishi sebanyak 9.000 unit, dan Daihatsu 8.000 unit. Dua pabrikan Jepang lainnya, Honda berada di posisi 4 sebanyak 7.000 unit yang disusul oleh Suzuki sebanyak 6.000 unit. Pertumbuhan yang terjadi pada industri otomotif tersebut dapat berdampak pada inflasi, ditambah lagi dengan adanya rencana pembuatan industri Molina yang membutuhkan dana cukup besar, sehingga akan menyebabkan harga Molina relatif tinggi, sementara daya beli masyarakat rendah. Ditinjau dari segi diferensiasi produk, ancaman persaingan tinggi karena setiap perusahaan otomotif memiliki diferensiasi mencapai 2-5 macam bentuk produk. Sedangkan pada bahan baku utama, semua perusahaan menggunakan bahan baku yang sama, sehingga persaingan pada bahan baku menjadi rendah. Ditinjau dari biaya produksi, ancaman persaingan tinggi karena biaya produksi untuk pembuatan Molina dari baterai saja sudah membutuhkan biaya mencapai 13-17 miliar US dollar. Kebutuhan modal yang tidak sedikit dalam memproduksi mobil listrik inilah yang juga menjadi ancaman bagi perusahaan Molina. Besarnya biaya yang diperlukan untuk memproduksi baterai ditambah lagi dengan biaya alat-alat lainnya yang juga membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Ancaman lainnya datang dari sisi pelanggan, di mana loyalitas pelanggan terhadap mobil listrik belum terbentuk karena saat ini masyarakat masih tertarik menggunakan mobil yang berbahan bakar minyak. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembelian berulang terhadap salah satu merek mobil di Indonesia seperti Toyota. Tantangan lainnya bagi perusahaan Molina sebagai pendatang baru adalah belum adanya saluran distribusi, sehingga memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk menjangkau pasar. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019. Namun, adanya rencana Kementerian Keuangan untuk menaikkan PPNBM menjadi salah satu ancaman bagi perusahaan Molina. Karena dengan naiknya PPNBM ini menyebabkan harga jual terhadap Molina tinggi, sehingga perusahaan Molina akan sulit merebut loyalitas pelanggan. Ancaman produk pengganti bagi Molina sangatlah tinggi karena karakteristik yang ditawarkan oleh Molina ada pada mobil konvensional yang harganya lebih murah dibandingkan dengan Molina. Sementara yang membedakan Molina dengan mobil konvensional hanya pada penggunaan baterai sebagai bahan bakar. Selain beberapa faktor yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat faktor lain yang harus diperhatikan, yaitu tentang dominasi pembeli. Data dari Gaikindo menyebutkan bahwa dominasi pembeli di Indonesia masih dipimpin oleh Toyota. Fenomena penjualan mobil di era pandemi ini mendorong setiap industri mobil untuk melakukan strategi pemasaran, termasuk pemasaran untuk mobil listrik nasional.
Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu memberikan pelayanan mereka baik dalam bentuk online maupun dalam bentuk offline. Dalam bentuk online, perusahaan bisa menyediakan website resmi yang tidak hanya memberikan informasi kepada para calon pembelinya, namun juga menyediakan alat atau tempat untuk melakukan proses jual beli terhadap mobil tersebut. Tidak hanya itu, secara online perusahaan juga bisa melakukan promosinya melalui media sosial. Melalui media sosial, perusahaan bisa meningkatkan loyalitas pembeli, meningkatkan popularitas produk, serta meningkatkan kredibilitas produk. Sedangkan media offline, perusahaan bisa menyediakan dealer-dealer di setiap daerah yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, kami juga menawarkan pemasaran Molina dengan mendukung kepariwisataan yang ada di Indonesia. Hal ini tidak hanya mendukung pemasaran Molina, namun juga mendukung usaha pemerintah untuk memasarkan daerah wisata yang ada di Indonesia. Daerah yang akan menjadi tempat promosi kami berada di beberapa pulau besar yang ada di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, dan juga Jawa. Dengan strategi ini, kami ingin memberikan pengalaman berkendara bagi masyarakat tanpa harus membeli produk Molina terlebih dahulu. Dengan memberikan tempat penyewaan di beberapa tempat wisata yang ada di Indonesia, hal ini membuat masyarakat yang sedang berwisata bisa meminjam Molina dan bisa membandingkan sensasi mencoba menggunakan mobil listrik dibandingkan dengan mobil konvensional. Menerapkan strategi ini membuat masyarakat yang telah mencoba Molina secara tidak langsung menjadi target pasar Molina sekaligus menjadi pemasar Molina. Setelah mereka mencoba hal baru, kebanyakan masyarakat akan menceritakan pengalaman mereka kepada teman-teman baik secara langsung maupun melalui media sosial. Sehingga dari rangkaian strategi ini, kami berharap pemasaran Molina di masyarakat berjalan dengan baik. Peran pemerintah dari mulai produksi sampai produk di tangan konsumen sangatlah penting. Hal ini terbukti dengan rancangan pemerintah mendirikan pabrik baterai litium yang berada di Morowali, Karawang, dan juga Batang, Jawa Tengah, membuktikan bahwa pemerintah ingin mendukung produksi Molina ini. Sementara itu, dari pihak produksi, untuk memproduksi Molina yang berkualitas, maka perusahaan menetapkan standar kepada para pemasok. Hal ini membuat pemasok berusaha untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa persaingan pada industri mobil listrik relatif tinggi karena sudah terbentuknya loyalitas masyarakat terhadap mobil konvensional, sedangkan Molina akan menjadi pendatang baru di dunia industri otomotif. Dan untuk strategi pemasaran yang dapat diterapkan oleh perusahaan Molina diantaranya yaitu strategi pemasaran online dan offline. Untuk strategi pemasaran online, perusahaan dapat memanfaatkan media sosial atau website resmi. Dan untuk pemasaran offline, perusahaan dapat menyediakan dealer resmi Molina di setiap daerah. Strategi penjualan Molina juga dapat dilakukan perusahaan dengan mendukung program pemerintah dalam bidang kepariwisataan. Strategi pemasaran yang kami tawarkan dengan cara menyediakan spot-spot penyewaan Molina di beberapa destinasi wisata seperti di Bali, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa merasakan pengalaman berkendara dengan menggunakan mobil listrik tanpa harus membelinya terlebih dahulu. Strategi yang dilakukan ini dengan harapan agar masyarakat yang telah mencoba Molina akan menceritakan pengalaman mereka kepada orang lain atau ke media sosial mereka. Strategi ini menjadikan pengguna Molina secara tidak langsung sebagai media pemasaran word of mouth marketing.